Inilah Bliwayan, seorang pengusaha sukses di Bali yang telah meraih kesuksesan melalui berbagai brand usaha F&B, retail, sampai tour dan travel yang dikelolanya. Bahkan, brand beliau sudah tersebar di berbagai daerah Bali, dipercaya berbagai mitra usahanya. Sejak 2018, Bliwayan telah membuka dan mengelola beberapa usaha F&B dengan brand yang memiliki keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah Warung Bubble yang menjadi resto bubble pertama di Indonesia. Sangat unik, sekaligus menyediakan makanan yang menggoyangkan lidah pelanggannya. Ia juga mendirikan minimarket dengan brand Bliwayan yang sudah tersebar dengan beberapa outletnya sampai agen tour travel yang diberi nama Indiana Bali Tours. Tidak hanya itu, Bliwayan juga mendirikan konsultan manajemen, melayani jasa konsultan dan manajemen untuk usaha retail dan resto bagi pebisnis lain loh. Mari kita eksplorasi dan belajar dari perjalanan sukses Bliwayan dalam wawancara kali ini. Om Swastiastu, dengan saya Sidiarta Astawa. Saat ini saya membranding diri saya Bliwayan. Saya kelahiran di kampung, tepatnya di Banyarluwus, Desa Luwus, Baturuti, Tabanan, pada tahun 1980. Latar belakang keluarga saya status sudah menikah, sudah anak 4, istri 1. Saya lahir di kampung, sekolah tentunya di kampung. Tapi setelah saya tamat SMP, saya melanjutkan ke Denpasar, tepatnya di SMA 3 Denpasar. Tamat dari sana, saya melanjutkan ke STP Bali, tepatnya di Nusa Dua, dengan mengambil jurusan Hotel Manajemen. Setelah tamat dari STP, saya mendapatkan sempat bekerja untuk pertama kali di Bali, yaitu di Kamasutra Night Club yang ada di Jalan Pantai Kuta dulu. Selama kurang lebih 8 bulan lah ya. Selanjutnya saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, yaitu tepatnya di Inggris, di Birmingham, dengan posisi sebagai seorang chef. Saya habiskan waktu saya 2 tahun di sana, dan saya kembali ke Bali tahun 2005, tepatnya di bulan Agustus. Berselang berapa bulan ada bom Bali 2, yang mana sulit bagi saya untuk mencari pekerjaan di Bali, sehingga saya putuskan untuk berangkat ke luar negeri lagi, yaitu ke kapal pesiar dengan posisi sebagai seorang waiter. Karena pada saat itu saya mencari uang, bukan mencari pengalaman dalam konteks yang mohon maaf. Nah, sepulangnya dari kapal pesiar, tepatnya di tahun 2009, saya memutuskan untuk stay di rumah dan bingung untuk melakukan apa pada saat itu. Dan pada akhirnya situasi yang memang mengarahkan saya untuk terjun ke bisnis. Yang mana bisnis pertama yang saya lakukan adalah toko sepeda, ya tepatnya di retail ya. Pada saat saya memulai itu memang benar-benar saya dengan minus pengalaman, karena saya tidak besar atau berada atau bergaul di dunia bisnis ya. Jadi benar-benar saya memulai itu dari satu usaha dengan minus pengalaman. Tetapi dengan berdasarkan background saya di hospitality, itulah yang saya terapkan. Karena pada saat itu prinsip saya adalah saya sangat mengenali market saya, yaitu manusia yang akan berbelanja di usaha saya. Sehingga dengan menerapkan hospitality, maka konsumen itu bisa saya dapatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Karena sangat terbukti, mereka dengan senang hati banyak membantu saya mencarikan informasi tentang harga barang, tentang supplier, dan lain sebagainya. Mereka tahu harga saya lebih mahal pada yang lainnya, tapi mereka tetap datang ke saya. Sehingga itulah bukti bagi saya adalah hospitality. Dengan kita pahami maknanya dan kita pahami mengimplementasikan arti dari hospitality, saya yakin apapun yang kita lakukan pasti akan diterima oleh konsumen itu sendiri. Berlatar belakang dari bisnis retail dari toko sepeda itu, saya mencoba beberapa hal dalam konteks bisnis, baik tour and travel, sampai akhirnya kembali saat ini saya menekuni dunia kuliner.
Sampai saat ini saya terjun di bisnis itu, kalau saya bicara kategori bisnis ya, saya menjalankan bisnis kuliner, saya menjalankan bisnis retail, dan saya juga menjalankan bisnis di bidang jasa manajemen, saya juga menjalankan bisnis di tour and travel. Jadi kalau bicara kuliner, memang beberapa brand saya buat, dan pada saat ini yang berjalan yaitu Warung Bubble. Warung Bubble ini sangat unik kalau bagi saya. Perjalanan kuliner saya benar-benar tantangannya besar, tapi ini mengangkat atau memberikan hal luar biasa dari segi bicara value ya, baik value secara saya pribadi, baik value dari bisnis itu sendiri. Karena start sejarah awal Warung Bubble ini saya buka pada saat pandemi, dan ini satu-satunya konsep kuliner yang ada di Indonesia dengan konsep bubble atau gelembung ya. Jadi ide itu datang tiba-tiba, dan ya saya selalu berkata bahwa ide itu anugerah yang harus saya syukuri. Jadi berkembang dengan Astungkara dengan sangat baik di masa pandemi dan bisa eksis sampai sekarang, mudah-mudahan seterusnya. Bisnis lain juga yang di kuliner juga ada es gula Indonesia. Ini juga sangat unik karena saya benar-benar ingin mengangkat apa sih yang bisa dari Bali itu saya angkat gitu. Kebetulan es gula ini memiliki keunikan yang luar biasa. Walaupun jujur strugglingnya juga luar biasa. Tapi saya sangat menikmati dalam konteks itu karena bisnis kan butuh tantangan. Kalau di kuliner yang lain juga saya ada Burger Point. Jadi Burger Point itu saya katakan adalah bukan burger biasa. Karena hampir sebagian besar itu kecuali bicara sayuran ya, kita memang homemade. Saya rangkai semuanya resipi, memang saya create sendiri, akhirnya bisa kita publish dan branding sebagai Burger Point. Ada juga fish and chip, ya fish and chip liwayan khususnya, itu juga kita gunakan memang benar-benar bahan yang kualitas bagus dengan harga yang memang sangat terjangkau. Jadi kita pakai Sniper, tahu sendirilah Sniper harganya berapa. Kita memang benar-benar menjaga dengan sangat baik produk itu. Di samping itu kebetulan saya juga ada usaha di Ubud juga, yaitu brandnya itu Momen Coffee and Grill. Jadi ada di beberapa tempat memang saya buat untuk memecah market dan menguji produk sebenarnya. Usaha di retail itu toko beliwayan. Sebenarnya sehabis saya dari Denpasar, saya pulang kampung itu 2008. Karena selalu saya berdoa ya. Doa saya waktu saya pingin pulang kasih saya hidup gitu. Itu latar belakangnya kenapa akhirnya saya terjerumus di kampung dan punya usaha di kampung gitu. Karena almarhum bapak saya udah nggak ada ibu, akhirnya saya memutuskan pulang 2018. Nah kembali karena doa tadi, akhirnya saya punya toko namanya Toko Beliwayan, itu retail khususnya di kebutuhan produk kayak minimarket lah, tepatnya lebih boleh saya bilang tepatnya minimarket. Toko Beliwayan itu berdiri di Luwus pertama kali 2018, lanjut di 2019 buka di Abiantuum, dan setelah itu berkembang ke sistem manajemen khususnya di retail. Ada beberapa outlet yang kita buka pada saat itu dan masih eksistensi sampai sekarang. Berbicara tour and travel pada saat ini tetap saya berjalan seperti biasa. Kebetulan saya juga diberikan rezeki sama di atas. Akhirnya saya geluti dari tahun 2007 saya sudah mulai dan sampai sekarang, dan saat ini saya bekerja sama dengan partner saya di India. Jadi kita buka kantor di India untuk running bisnis di tour and travel-nya. Kurang lebih itulah yang memang saya jalankan sampai saat ini, dan Astungkara memang tetap berjalan dengan sangat baik. Berbicara bisnis waralaba, memang bagi sebagian orang itu sangat bagus ya dalam konteks bisnisnya. Saya juga menjalankan itu untuk brand es gula Indonesia, yaitu berjalan dengan sangat luar biasa. Di awal-awal kita buka sebagai bisnis kemitraan lah ya.
Jadi seiring sejalan memang challenge lumayan besar dalam konteks kita menjalankan bisnis kemitra itu sendiri. Karena apa? Karena tidak semua orang itu paham dalam konteks bisnis itu sendiri. Karena konteks bisnis kewaralaba itu kan lebih cenderung memberikan orang untuk berkreasi menjalankan bisnis itu sendiri. Artinya mereka harus memiliki paling tidak mental sebagai seorang pebisnis. Kalau kita bicara potensi, sebenarnya banyak, hampir semua bisa kita jadikan bisnis kemitraan. Tetapi secara pribadi saya menjalankan itu memang challenge-nya sangat-sangat besar. Kalau bicara potensi, hampir luar biasa ya. Kalau kita sebagai franchisor itu, keuntungannya memang lumayan besar. Tetapi saya menjalankan bisnis kemitraan memang dalam konteks bisnis mungkin saya bilang munafik kalau saya tidak berbicara keuntungan ya. Tetapi bukan itu sebagai acuan utama saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisnis atau konsep kemitraan itu hampir 95% franchisee saya bisa mengambil barang dari luar. Tapi pada umumnya bisnis atau konsep kemitraan ini franchisee tidak boleh mengambil barang dari luar. Semua harus mengambil dari franchisor. Karena itulah keuntungan terbesar dari franchisor itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang munafik kalau saya bicara tidak mencari keuntungan? Saya sudah mendapatkan keuntungan dengan berbagi bagi banyak orang tentang how to run the business sebenarnya seperti apa. Dalam konteks itu saya tidak mau menjadi seorang franchisor yang predator yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk diri saya. Karena bukan itu tujuan utama saya. Tujuan utama saya adalah berbagi gimana orang paham bisnis, mengetahui bisnis sehingga banyak orang pada akhirnya bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Itu konsep kemitraan yang saya jalankan memang sampai saat ini ya. Tetapi memang kembali bisnis bukan berbicara suatu hasil yang pasti, karena bisnis berbicara suatu peluang yang bisa artinya iya dan bisa artinya tidak. Nah, kembali gimana kita menyikapi tentang bisnis itu sendiri. Itu bagi saya tentang bisnis kemitraan ya. Jadi masing-masing orang mempunyai sudut pandang sendiri, cara sendiri, masalah sendiri, tetapi sudut pandang saya dan memang prinsip saya dalam konteks menjalankan kemitraan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan warung bubble ada minta sesuai dengan konteksnya, semua bisa. Karena bisnis bicara peluang, pada saat peluang itu ada, kenapa tidak? Gitu. Sesederhana itu bagi saya ya. Memang kalau kita bicara kemitraan, sebelum kita bicara franchise itu banyak tingkatannya sebenarnya. Kalau kita bicara aturan. Tapi pada saat ini memang pada umumnya orang awam hanya mengenal tentang franchise. Padahal ada yang namanya business opportunity sebelum dia namanya franchise. Jadi ada tahapan. Ya, kita sebagai pebisnis akan mengikuti market itu sendiri, gimana membahasakan sehingga mereka paham. Oke, kita berbicara bisnis kuliner ya atau F&B. Sebenarnya bisnis kuliner ini bagi saya yang menjalankan challenge-nya itu sangat besar. Nah, challenge ini dikategorikan lagi, tergantung marketnya. Kenapa saya bilang dikategorikan lagi? Kalau kita berbicara market lokal, itu market lokal challenge-nya jauh lebih tinggi kalau kita di bisnis kuliner. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena market lokal mereka datang selalu membandingkan. Karena kita berbicara bisnis kuliner kan rasa. Mereka selalu membandingkan rasa setiap mereka datang ke outlet kita. Paling tidak 1, 2, 3 mereka membandingkan. Kadang-kadang mereka membeli produk yang sama dari hari pertama sampai ketiga kalinya mereka datang. Kalau menurut mereka rasa yang tetap sama, berarti mereka akan menjadikan tempat itu sebagai tempat visit yang rutin buat mereka pada saat mereka melalui daerah di mana bisnis kuliner itu ada. Nah, kategori kedua tourism. Kita bicara tourism, mereka memiliki waktu yang singkat sehingga
tidak cukup buat mereka untuk membandingkan karena waktu yang terbatas. Kalau kita berbicara mana yang lebih mudah, sebenarnya bisnis kuliner untuk market tourism jauh lebih mudah daripada bisnis kuliner ke market lokal. Kalau kita berbicara dari dua kategori itu. Tetapi kalau kita sebagai pebisnis di kuliner, kita harus selalu memegang dua kata. Yang pertama, observasi. Yang kedua, evaluasi. Dan itu harus dilakukan setiap saat. Setiap hari kita buka. Nah kan kalau saya di warung bubble, biasanya kalau ada tamu saya meluangkan waktu saya untuk bertemu dengan mereka. Bertanya, makanan gimana, staff gimana. Itu sebenarnya saya lagi menerapkan dua kata tadi, observasi dan evaluasi. Karena saya tidak mau percaya 100% kepada staff saya dalam konteks memberikan saya masukan. Saya harus terjun langsung menanyakan ke konsumen. Itu yang biasa saya lakukan. Sehingga membuat kepercayaan diri saya baik terhadap produk itu sudah bagus, dipertahankan, ditingkatkan, atau dievaluasi. Sehingga kita di eksistensi di bisnis kuliner itu bisa tetap terjaga. Dan sampai saat ini memang bisnis kuliner dengan konsep full kuliner itu lebih bisa kita jadikan suatu acuan dalam konteks konsistensi daripada konteks spesifik ya, kecuali mohon maaf kalau di Bali kita bicara lebih going, mereka lebih spesifik, tapi mereka strong in market gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau bagi saya di bisnis kuliner itu challenge-nya besar, tapi sangat menarik. Kalau berbicara kunci sukses, ini bagi saya ya secara pribadi, kalau bagi saya adalah niat awal saya dalam berbisnis. Niat awal itu saya bagi dua. Apakah niat menjadi kaya atau menjadi bermanfaat? Karena bagi saya itu dua hal yang berbeda. Kalau menjadi kaya, bagi saya akan terbatas. Tapi kalau menjadi bermanfaat, itu nggak terbatas dan pasti kaya. Jadi itu dasar dari kunci sukses yang bagi saya ya, dasar itu. Tentunya in general tadi orang udah sama-sama tahu, orang bilang fokus, tetap berinovasi, kreativitas. Itulah bagian memang dari kunci sukses. Tapi di balik itu, dasar utama kalau kembali bagi saya, itu adalah mental. Mental yang harus kita bangun, yang harus kita bentuk, sehingga kita siap untuk benar-benar terjun sebagai seorang pebisnis. Karena dengan mental yang bagus, maka seseorang yang terjun ke bisnis itu akan langgeng terhadap apapun yang akan terjadi. Karena bisnis itu masalah proses. Proses yang kadang gampang, kadang susah, ya itulah seninya dalam konteks bisnis. Kembali, kalau kita tujuan kita bermanfaat, pasti kita selalu menggali, memotivasi diri, membangun mental setiap saat, sehingga kita selalu bisa berkontribusi dalam apa yang kita niatkan, sehingga bisnis yang kita jalankan akan tetap berjalan dengan sangat baik. Berbicara peran dan inovasi serta kreativitas dalam bisnis itu adalah peran yang sangat penting. Untuk menjalankan itu tentunya kita butuh yang namanya dua kata. Yang pertama observasi, yang kedua evaluasi. Dengan melakukan observasi dan evaluasi dari apa yang kita tekuni, baru kita akan berbicara inovasi dan kreativitas. Karena dari observasi evaluasi akan muncul ide yang kita bisa katakan sebagai sebuah inovasi atau kreativitas, akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari market itu sendiri. Sehingga in business, antara apa yang kita buat dari inovasi kreativitas menyesuaikan dengan market menjadi satu kesatuan. Sehingga bisnis itu akan kita dapatkan. Oke, berbicara jumlah karyawan ya. Kalau saya total dari semua outlet ya, kurang lebih sekitar 38 mendekati 40 orang. Jadi inilah yang saya bicarakan, asas kebermanfaatan yang saya jadikan acuan dalam konteks bisnis.
Karena semakin banyak orang saya pekerjakan, berarti semakin banyak orang yang bisa saya bantu dalam konteks mendidik mereka untuk kedepannya, juga membantu mereka yang memiliki keluarga juga akan sangat terbantu. Berbicara tips gimana mencari partner atau berkolaborasi dengan orang lain. Dari pengalaman saya, yang menentukan dan sangat menentukan itu adalah value. Value dari diri kita sendiri atau value dari apa yang kita lakukan. Pada saat value itu belum kita miliki, ini akan sangat sulit. Karena seorang yang akan kita ajak berpartner atau berkolaborasi, mereka akan mempertimbangkan keuntungan apa yang akan saya dapatkan dengan bekerja sama dengan saya. Tetapi pada saat kita memiliki value itu sendiri, terkadang tanpa kita yang datang, mereka yang akan datang. Karena seseorang dalam konteks pebisnis ya, mereka tahu si A memiliki ini, si B memiliki ini, dan yang mana dibutuhkan. Nah, di saat itulah kalau value kita ada, mereka dengan sendiri akan datang ke kita. Kalau kita bicara tips ya, itu value dulu. Value itu ada dua kalau bagi saya. Value natural, value makeup. Value natural itu gimana kita membangun, menjaga diri kita dengan sangat baik sehingga orang lain melihat kepribadian kita. Value makeup adalah apa yang kita lakukan. Segi bisnis dan lain sebagainya, ya, karena itu di luar konteks dari diri kita sendiri. Gimana kita membangun itu, gimana dia berjalannya, nah itulah akan menjadi nilai tawar. Kalau saya ditanya tadi gimana cara saya memotivasi staff, semua staff itu saya terapkan ada namanya 3B. 3B pertama adalah belajar berani berbicara. Kenapa saya ajarkan mereka untuk itu? Agar terbangun sebuah mental. Karena kadang orang takut berbicara, sehingga mental mereka tidak terbentuk. Karena kembali mental adalah kunci atau fondasi awal untuk kita melakukan apapun dan meraih apapun. Sehingga saya ingin membangun mental staf saya dengan sangat baik yang berguna untuk dia ke depannya. 3B kedua adalah belajar, berkarya, bermanfaat. Jadi saya anggap tempat saya ini kertas kosong, kertas putih. Yang dimana saya berikan ruang buat mereka belajar, berkarya, dan bermanfaat. Artinya, apapun yang mereka buat di sini, baik itu di kitchen, baik di bar, baik di service, itu harus bisa menghasilkan sebuah kebermanfaatan. Kebermanfaatan di sini adalah kebahagiaan. Kalau mereka membuat satu makanan, mereka belajar membuat makanan, akhirnya menjadi sebuah karya produk makanan. Pada saat makanan ini dinikmati oleh konsumen di sini dan mereka happy, berarti asas kebermanfaatan itu tercapai. Sehingga poin dasar dari semua hal yang kita lakukan adalah kebahagiaan. Pada saat makan dinikmati mereka bahagia, berarti secara otomatis kita mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. In business itu sangat penting. Artinya kita selalu berusaha menjaga dan memberikan yang terbaik buat siapapun yang datang ke sini. Karena tujuan kita adalah sebuah kebahagiaan dari apa yang kita lakukan. Dan saya selalu memotivasi hampir semua staf saya. Saya bilang sama mereka, jangan pernah bercita-cita sebagai seorang pekerja. Bercita-citalah sebagai seorang pebisnis. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Pada saat memang kita harus bekerja, bekerjalah, gali ilmu yang sebanyak-banyak. Kita abaikan dulu kepentingan nama finansial, karena tidak perlu kita pikirkan, kita bekerja pasti dapat gaji. Ya. Dari nominalnya, jangan kita lakukan selalu jadikan perdebatan. Tujuan utamanya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu, uang itu tidak perlu kita minta. Karena itu sudah ada nilainya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu sih sering saya sampaikan agar terutama adik-adik saya di sini di Warung Bubble ini kan mereka kebanyakan dari kampung saya. Jadi saya ingin mereka menjadi orang-orang sukses ke depan. Berdasarkan pengalaman saya kurang lebih gitu.
Berbicara gimana bisnis saya ke depan, tentunya apapun yang saya kerjakan selalu saya setup adalah saya ingin bisnis saya berkembang dan besar. Maka dari itu saya selalu menghargai dari setiap karya-karya saya. Cara sederhana saya menjaga dengan melegalisir hampir sebagian besar brand saya dengan mendaftarkan di hak patennya atau hak mereknya yang biasa disebut dengan haki. Itu cara saya yang sederhana untuk menghargai apa yang saya lakukan, brand apa yang saya buat, karena dasar utamanya saya ingin brand saya atau usaha saya berkembang dan besar ke depannya. Berbicara ekspansi, tentunya kalau berbicara berkembang dan besar tidak hanya berbicara di Bali ya harapan ke depan tidak hanya di Indonesia, semoga aja bisa berada juga di luar negeri, itu harapan. Ya mimpi harus besar, ya tentunya harus diimbangi dengan apa karya atau kerja nyata yang harus kita lakukan, dan itu memang saya lakukan. Ya saya berharap ke depannya brand Beliwayan akan berkembang dan banyak memberikan manfaat. Kalau saya ditanya bagaimana saya menjaga diri saya dalam mengembangkan atau setiap permasalahan yang terjadi dalam konteks bisnis, yang pertama adalah saya amankan pikiran saya dulu. Cara saya mengamankan pikiran adalah saya tidak menjadikan masalah itu masalah, tapi saya jadikan masalah itu sesuatu yang menarik untuk saya telusuri. Nah, kenapa harus menjadikan sesuatu yang menarik? Agar tidak jadi beban di pikiran saya. Kalau kita jadikan masalah itu masalah, berarti kita naruh beban di pikiran kita. Yang peluangnya adalah, satu, kita bisa stres. Kedua, fisik kita bisa terganggu juga. Karena kalau pikiran terganggu, secara psikologis kita terganggu, otomatis akan mengalir ke fisik kita. Nah, kalau itu terjadi, berarti apa yang kita running ini juga akan menjadi sesuatu yang mubazir. Nah, poin utama saya adalah saya kelola dan manage pikiran saya dengan sangat-sangat baik. Itu poinnya kalau bagi saya. Ya, karena bisnis itu harus happy. Jadi masalah kalau kita buat satu menarik, berarti happy juga. Jadi hidup jadi seakan tanpa masalah. Sebenarnya banyak masalah. Cuman saya ganti, masalah itu bukan masalah tetapi sesuatu yang menarik. Dengan kita mengikuti alur permasalahan itu, kita akan banyak mendapatkan satu pembelajaran. Sehingga dalam hidup, dalam bisnis, kita perlu banyak belajar sehingga kita banyak mendapatkan suatu solusi dari setiap hal yang kita lalui. Berbicara jasa konsultan dan manajemen yang saya jalankan, baik itu untuk retail ataupun di kuliner ya. Kembali, saya nggak munafik. Saya butuh uang, bisnis juga berharap uang atau keuntungan, tapi itu bukan utama bagi saya. Karena saya selalu tekankan kepada diri saya asas kebermanfaatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Beberapa klien saya, hampir semua klien saya, yang saya lakukan adalah saya gali dulu apa harapan mereka ke depan, apa pengennya mereka dengan mencari saya. Kalau saya berbicara uang, saya akan menawarkan mereka apa yang saya punya. Dari brand saya, dari konsep saya ikat mereka akan tergantungan dengan saya. Sehingga keuntungan yang saya dapatkan akan berkelanjutan. Tapi bukan itu yang saya lakukan. Kembali saya gali keinginan mereka berkembang atau tidak ke depannya dan lain sebagainya. Kenapa? Saya ingin mereka berdiri sendiri setelah adanya saya. Jadi asas ketergantungan sudah terputus pada saat mereka sudah bisa berdiri sendiri. Saya benar-benar bantu mereka dari awal, dari konsep, buatkan logo, dari hampir sebagian besar, hampir semua lah boleh saya bilang, dari usaha yang saya jalankan semua memiliki filosofi dan konsepnya. Jadi salah satu yang retail yang di Kelan itu toko beli Nyoman, itu dari nama, konsep itu konsepnya Tridatu.
sampai di dalamnya itu rak, semua konsepnya juga mengambil konsep Tridatu. Jadi saya senang mengangkat segi Balinya dan juga menghargai Balinya dari konsep itu sendiri. Karena saya percaya kalau saya menghargai Bali, karena saya mencari rezeki di Bali, secara tidak langsung alam Bali juga akan membantu usaha itu tetap berkembang, menghasilkan dan hasil yang benar-benar mesari kalau orang Bali bilang ya. Nah itu sih yang saya jalankan sampai sekarang. Tidak serta-merta saya menilai segala sesuatu dengan uang. Mungkin di sini sedikit saya juga cerita. Ada salah satu teman yang awalnya kita kenal di Facebook juga. Mereka butuh, karena saya melihat ini suami istri di Bangli. Mereka sangat-sangat memiliki tekad yang sangat kuat, pengen punya usaha retail yang proper. Sebelumnya mereka punya usaha retail, tapi konteksnya konvensional. Akhirnya saya bantu mereka setting up semua. Itu benar-benar saya tidak pernah ke sana, tapi saya setting semua via telepon, via online. Saya gambar segala macam. Saya bantu menatanya. Akhirnya melihat mereka sekarang itu berkembang dan sukses, saya luar biasa. Dia menanya berapa saya bayar. Saya bilang, kalau berbicara bayaran, ayo kita berbicara bisnis. Saya tidak, di dalam konteks ini saya tidak bicara bayaran, tapi saya ingin membantu karena saya melihat kalian berdua sangat luar biasa dari niat. Dan kebahagiaan saya pada saat mereka sukses itu luar biasa. Dan jujur mereka kesini bawaan saya amplop. Karena mereka kalau orang Bali bilang sesangi ya. Mereka bilang saya sesangi setelah setahun dan bisnisnya jalan dan saya akan datang bawa sesuatu. Saya nggak munafik di sini, saya dikasih saya kembalikan ke mereka. Karena mereka juga senang melakukan kegiatan sosial. Kalau kalian tidak mau menerima, tolong jadikan sesuatu untuk orang lain. Saya bukan sok suci, sok ini. Saya suka uang juga, maka saya tetap berbisnis. Tapi bukan itu yang utama dalam hidup saya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kembali saya pegang asas kebermanfaatan. Berbicara pesan ya, mungkin karena saya juga sebenarnya masih belajar dalam konteks bisnis. Tapi pesan saya buat generasi muda, khususnya di Bali ya, bercita-citalah menjadi pengusaha. Jangan bercita-cita menjadi pekerja. Walaupun sebelum menjadi pengusaha kita bekerja, yang penting kita memiliki cita-cita itu. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha itu dibutuhkan suatu mental, karena dasar dari segala dasar adalah mental. Bangunlah mental, kesiapan mental menjadi seorang pebisnis, imbangi diri dengan bekerja atau melihat, berkeliling tentang usaha-usaha yang berjalan, banyak bertanya kepada orang-orang menjalankan usaha, sehingga kita akan memiliki kesiapan akan mental. Bertanya bukan masalah kesuksesan, tapi bertanyalah masalah kegagalan. Karena identik bisnis itu tentang kegagalan. Kalau kita memahami bisnis tentang kegagalan, berarti kita akan selalu siap mengantisipasi agar kita tidak gagal. Selalu belajar berinovasi dan berkreativitas agar kita kembali tidak gagal. Seandainya pun kegagalan itu terjadi ya, kita selalu siap untuk bangkit. Karena apa? Karena mental itu sudah terbentuk dan tertanam dan menyatu pada diri kita. Nah, itulah yang dibutuhkan bagi seseorang yang ingin terjun sebagai seorang pebisnis. Once kamu belum memiliki mental, lebih baik jangan dulu terjun ke bisnis. Kenapa? Karena kamu akan kapok dan takut untuk bangkit kembali. Itu pesan saya. Saat ini perkembangan teknologi sangat luar biasa. Makanya saya menerjemahkan satu huruf dari kata Beliwayan, yaitu huruf I,
Itu yang saya maknai dengan interested at technology innovation. Karena saya sadar bahwa saat ini ke depan teknologi sangat membantu, mempermudah kita dalam membangun sebuah usaha, mengoperate sebuah usaha, ataupun memarketingkan sebuah usaha. Dengan kita tertarik dalam inovasi teknologi itu, berarti kita akan berada di jalur yang tepat. Kenapa? Teknologi yang saat ini, terutama sosial media, itu sangat-sangat memudahkan kita untuk mendapatkan bisnis itu sendiri. Nah, kalau saya segi platform sosial media hampir semua saya pakai. Yang memang saat ini lebih banyak populer itu TikTok ya. Jadi saya juga menggunakan media itu dan memang sangat-sangat membantu. Dan media lain tentunya ada Facebook, Instagram. Semua memiliki strategi dan caranya sendiri dalam konteksnya. Karena penilaian dari market itu berbeda-beda. Dari menilai dari TikTok, Instagram, Facebook, mereka menilainya berbeda. Nah, di sanalah kita juga memanfaatkan untuk membangun value. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk usaha dengan brand yang kita running. Sehingga korelasi yang kayak pertanyaan sebelumnya, gimana caranya membangun atau mencari partnership kolaborasi, salah satu dasarnya membangun value dengan media, sosial media tadi. Jadi itu sih kalau saya. Jadi interested in technology innovation itu harus, sehingga kita selalu di track yang benar untuk kedepannya in running business. Sistem dalam running bisnis itu sangat penting. Itu juga tertera di salah satu huruf dari kata Beliwayan ya, huruf A. Always using a system to run the business. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah bisnis itu besar dan berkembang, atau berkembang dan besar, diperlukan sebuah sistem. Sehingga kita selalu bisa moving dari satu tempat ke tempat lain. Pada saat sistem terbentuk, berarti kita bisa men-setup suatu tempat atau outlet yang kita buka itu secara autopilot dengan waktu yang sangat cepat. Nah, saya sangat terbantu dengan bekerja sama dengan Gespro, baik dari Gespro-nya sendiri yang sudah saya pakai dari awal saya buka warung Bubble tahun 2021, dan juga saya pakai di Ubud di Moment Coffee and Grill. Untuk order bill juga, mereka juga punya suatu sistem yang memang luar biasa untuk outlet saya, untuk Es Gula Indonesia, Igobar, dan Burger Point. Dan ini adalah satu sistem yang mempermudah saya dalam operate, tentunya in control in bisnisnya. Itu tanpa saya harus datang ke satu outlet. Karena dengan saya membuka handphone saja, semua outlet itu saya tahu. Dari penjualan mereka, item apa aja yang laku, itu yang kita butuhkan. Sehingga kita selalu bisa melakukan observasi dan evaluasi in business yang tanpa harus kita datang ke satu outlet untuk kita mengetahui itu. Jadi dengan adanya sistem dari Gespro, order bill sangat membantu hampir semua, karena semua usaha saya bekerja sama dengan Gespro. Jadi sangat-sangat membantu luar biasa. Jadi saya sarankan buat teman-teman juga bisa mencoba, ya, recommended lah gitu. Sukses buat Gespro.